Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala fi ayatin alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat Isya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sampai dengan malam hari ini. Alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Syukur dua nikmat yang bisa kita lakukan sekaligus yang pahalanya tak terhingga. Ada Bapak Ibu, saya semangat sekalipun di hujan yang begitu deras masih tetap semangat Bapak Ibu. Insya Allah apapun keadaan kita, baik itu panas yang sangat dan hujan yang sangat deras juga, keduanya tetap kita syukuri dan menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan doa kita alhamdulillah. Jadi di dalam sebuah hadis Bapak Ibu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Jadi zikir yang utama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Sering kita ucapkan Bapak Ibu. Ya, karena ini menjadi salah satu zikir kita kepada Allah, la ilaha illallah. Kalau ditambahkan ya Muhammadur Rasulullah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya kita ucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka ini perlu kita catat di dalam diri kita, bahwa di antara salah satu zikir kita kepada Allah adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita besok ucapannya adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di akhir kehidupan kita Bapak Ibu itu tidak datang tiba-tiba, tidak kemudian semata-mata manusia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya itu perlu kebiasaan, perlu penghayatan di dalam pikiran kita dan juga di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mengucap la ilaha illallah besok di akhir hayat kita. Kenapa demikian? Karena dakhalal jannah, masuk surga. Dan itu adalah utama-utama zikir. Kemudian bahwa doa alhamdulillah, dan seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Sehingga sekalipun hujan begitu deras, alhamdulillah. Sehingga kita tidak bisa pergi ke sana, menunda janji kita, membatalkan rencana dan lain sebagainya. Tetap keadaan kita adalah alhamdulillah.
Kenapa demikian? Karena itu adalah ucapan yang utama. Termasuk ketika tadi siang itu panasnya, yang sedemikian Bapak Ibu merasa dengan hari ini. Saya kira semuanya merasakan, termasuk saya sendiri merasakan. Tapi apapun itu, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Allah, duhai Rabb, ma khalaqta, bahwa apa yang Kau cipta dari panas dan dari hujan, batila, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti akan bermanfaat. Namun kita tidak tahu di balik panas dan hujan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat saya sebutkan di atas sekedar mereview saja, mengingatkan diri kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman Bapak Ibu, udzurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di sini Allah tidak memberikan bilangan berapa, akan tetapi Allah memfirmankan dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabihu bukratan wa asila, wasabihu, dan mentasbihkan Allah dan sucikanlah Allah dari segala ciptaan, dari segala sesembahan. Bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Dari ayat ini Bapak Ibu, Quran Surat Al-Ahzab mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sampaikan bahwa zikir itu tidak hanya dari ucapan kita. Ya. Kita ucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dengan sikap kita, termasuk kehadiran kita di majelis ilmu. Orang menyebut majelis zikir seperti malam hari ini adalah dalam rangka juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ayat ini senantiasa menjadi catatan kehidupan kita, agar di dalam hidup kita ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengingat kebaikan dan berbuat baik. Zikir itu adalah kebaikan kita kepada Allah. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, artinya jangan sampai ada waktu yang kita gunakan untuk melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, maka Allah juga akan melalaikan kita. Ketika kita ingat, maka Allah juga akan mengingat kita. Kemudian di dalam ayat yang lain, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Jadi zikir itu bisa dalam posisi berdiri, wa qu'udan, di dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam posisi berbaring. Serta memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah dari langit dan bumi. Jadi sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu, hendaknya kita terus dan senantiasa berpikir tentang penciptaan Allah di muka bumi ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita renungi, kita resapi, kita hayati, sehingga keimanan dan ketakwaan kita atas ciptaan Allah yang sedemikian rupa itu kemudian menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menciptakan hujan yang sedemikian rupa? Manusia tidak bisa membuat hujan yang sedemikian rupa. Membuat panas juga demikian, tidak sebagaimana yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, marilah pasaran kita di dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga difirmankan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang mati. Orang yang mengingat Allah bagaikan orang yang hidup. Artinya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, kita sholat, disitulah Allah kemudian memperumpamakan kita adalah sebuah kehidupan atau hidupnya seorang manusia. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah, hidup hanya dipakai untuk bersenang-senang, ya, berfoya-foya, mempertemukan hawa nafsu dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, sekilas untuk mengingatkan kita agar senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan Bapak Ibu akan melanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'minun, yakni surat Al-Mu'minun ayat 23. Apa isi daripada Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 Bapak Ibu adalah kisah beberapa orang Rasul. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara Bapak Ibu, isi daripada Al-Quran itu adalah kisah, cerita, atau sejarah. Kalau sejarah itu baik, maka akan diikuti oleh orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kisah itu kemudian tidak baik, sebagaimana yang dialami keluarga Nabi Muhammad SAW ini, maka supaya tidak diikuti atau ditinggalkan. Jadi faedah dari kisah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengar kisah kehancuran kaum ini, kaum itu, beberapa kaum sebelum kita, itu sebenarnya kita tidak mengikuti, sehingga kita tidak ikut hancur atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kisah itu adalah kisah yang baik dari para nabi dan rasul, nah itu ada supaya kita bisa mengikuti, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya nanti kita akan ditempatkan di tempat yang semestinya, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Walau arsalna ini artinya mengutus Nuh kepada kaumnya, ila qaumihi. Faqala, lalu ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha. Apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad Bapak Ibu? Adalah satu kalimat, ubudullaha. Sembahlah oleh kamu Allah Azza wa Jalla. Ini perintahnya Nabi Muhammad. Ubudullaha. Malakum min ilahin ghairuh. Karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Malakum, ma di sini adalah nabi meniadakan. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kembali kepada ayat ini Bapak Ibu, misi yang diberikan Nabi Nuh dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia menyembah Allah. Sehingga manusia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Di dalam sebuah ayat juga difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahwa perintah ini kepada Allah itu adalah kepada kaum yang sesudah maupun sebelumnya. Agar supaya apa? Agar supaya mereka orang-orang yang sekarang dan orang-orang yang terdahulu itu betul-betul kemudian taat kepada Allah, menjadi hamba yang baik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah kita butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, seberapa banyak ketika Nabi Muhammad alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, mana yang lebih banyak Bapak Ibu, mereka yang beriman atau mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau melihat dari akhir ayat ini, Bapak Ibu, afala tattaqun? Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya, sekalipun Nabi Nuh yang menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, tetap saja hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Banyak yang tidak manut. Maka gitu, banyak yang tidak beriman.
Mereka enggan mengikuti Nuh. Mereka abai terhadap perintah-perintah Nabi Nuh. Itulah keadaan orang-orang terdahulu. Bagaimana keadaan orang-orang yang sekarang, Bapak Ibu? Ketika kita disuruh pengumuman, ya, besok malam Kamis ada pengajian rutin. Kira-kira yang datang yang bisa datang mana yang lebih banyak, Bapak Ibu? Berarti keadaannya sama dengan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kita, tidak menimpa keluarga kita. Itulah sabda Nabi Nuh kepada kaumnya, dan ternyata tidak banyak yang mengikuti perintahnya. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum wa law syaa Allahu la'anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka muka-muka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah seperti kamu. Jadi bahwa Nabi Nuh ini adalah orang yang seperti kamu juga, wahai kaum Nuh. Gitu. Artinya sama dengan kita. Gitu ya. Yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi. Jadi Nabi Nuh dituduh ya, ingin melebihkan dirinya dari kaumnya. Jadi yang pertama, Nabi Nuh dianggap sama dengan kaumnya. Artinya tidak punya status antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Padahal Nabi Allah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun dianggap sama, kemudian dituduh ingin melebihkan dirinya ya, dari yang lain atau dari kaumnya. Dan kalau Allah menghendaki, tentu dia Allah mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami dengar seruan yang seperti ini. Ini pada masa nenek moyang kami. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah berkeinginan, berkehendak untuk memerintahkan hamba-hambanya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah cukup perintahkan malaikat datang kepada kaum Nabi Nuh, perintahkan kaum Nabi Nuh untuk beriman kepada saya. Tetapi ini tidak, Allah hanya mengutus Nabi Nuh alaihi salam, sehingga tidak begitu dianggap oleh kaumnya, dan bahkan ya, menganggap sesuatu yang berlebihan ya, terhadap dirinya dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau Allah berkehendak Bapak Ibu, maka Allah akan utus malaikat. Tapi kenapa Allah akan mengutus malaikat? Berarti Nabi Nuh adalah pembawa, Nabi Nuh adalah berpura-pura, Nabi Nuh adalah ingin menjadikan dirinya lebih tinggi daripada kaumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari di antara kaumnya itu belum pernah mendekat. Ada manusia yang menyeru kepada kita ini, saya belum pernah mendekat, kita belum pernah mendekat, dan belum pernah ada. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena memang Allah belum mengutus. Gitu. Karena Allah belum mengutus Nabi Nuh, maka belum datang kepada kaumnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Artinya Bapak Ibu, bahwa mereka tetap tidak percaya dan tidak menganggap apa yang menjadi ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Iku nek kula lan panjenengan tahu ibu ngajar kanca-kanca ning dalan-dalan pinter-pinter susah napa lorane. Ibu-ibu bisa ada gotong royong, kita siapkan makanan gitu untuk orang-orang yang bergotong royong gitu. Nah ketika acara itu kan baik, kegiatan sosial masyarakat bagi umat. Tetapi ibu-ibu ini pada nggak mau. Kira-kira sakit hati atau merokok atau ibu? Atau mabuk? Nah, karena itu kenyataan terjadi pada utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad alaihi salam. Maka kalau itu kemudian terjadi pada kita, itu kira-kira apa yang kita lakukan? In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bi hatta ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Masyaallah. Ini Bapak Ibu tuduhannya. Ya. Jadi kaum Nabi Nuh mengira bahwa Nabi Nuh itu adalah seorang laki-laki yang gila. Coba kalau kita dituduh gila itu kira-kira gimana? Ya. Dituduh tidak gila aja mungkin nggak nyaman, apalagi dituduh gila. Gitu ya. Artinya begitu besar cobaan utusan
Allah Subhanahu wa taala, itu para nabi dan para rasul. Ternyata mereka banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Itu saja utusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang manusia. Manusia setengah jadi ya, manusia jadi-jadian. Namun demikian kemudian Allah Bapak Ibu Fatahul Rasul, maka tunggulah, bersabarlah terhadapnya sampai suatu masa, sampai suatu waktu. Jadi ketika tujuan itu banyak ditujukan kepada Nabi Nuh, Bapak Ibu, apa perintah Allah? Bersabarlah. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu masa atau suatu waktu. Artinya suatu ketika Allah akan mendatangkan azab kepada mereka-mereka yang tidak taat kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang taat. Insya Allah. Amin. Qala rabbi surni bima kadzabun. Nah, pada saat kemudian Nabi Nuh sudah tidak tahan, karena Nabi juga bukan malaikat, ya. Jadi manusia itu bukan malaikat. Artinya Nabi Nuh itu juga bukan malaikat. Nabi Nuh adalah manusia biasa, seperti kita makan dan minum. Namun demikian Nabi Nuh diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Islam, untuk mendapatkan tauhid kepada kaumnya. Maka tiba saatnya kemudian Nabi Nuh ini tidak tahan, tidak kuat, mengeluh juga. Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Qala rabbi unsurni, ini adalah tolonglah aku. Bima kadzabun, kadzdzaba itu artinya dusta. Bima kadzabun, dari apa-apa yang telah mereka dustakan. Apa yang dimaksud dengan tolonglah aku? Di sini Bapak Ibu, pertolongan yang dipermohonkan oleh Nuh kepada Allah ialah membinasakan kaumnya sehabis-habisnya. Jadi Nabi Nuh itu sudah jengkel, pun ada, ikan dari ini kurang dulu, ikan dari ini ngeyel, ikan dari ini malah suloyo. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah, binasakanlah kaumku yang tidak menerima ajakanmu untuk beriman dan bertakwa serta menyembahmu wahai Allah. Inilah doa Nabi Nuh atau permohonan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kali ini masih sama dengan kita di Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak kuat dengan cobaan kita sudah lelah mungkin dengan sesuatu yang kita tanggung, maka kita hadapkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ini beliau sudah tidak tahan, sudah tidak kuat, sudah kehilangan akal. Harus dikapain dengan cara apa lagi? Akhirnya Nabi Nuh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kemudian Bapak Ibu yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya 27, Fakau hayna ilaihi anisna ilkulka bi ayyuhina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faratan ulu fasluh fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul minhum wa la tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Lalu kami berikan kepadanya, sehingga Allah berfirman bagaimana itu kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Jadi Nabi Nuh diminta untuk membuat perahu atau kapal bahtera. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Jadi orang-orang yang zalim ya sudah biasa, tidak usah dipikirkan, tidak usah dihiraukan, tidak perlu ditolong, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Tandur Bapak Ibu. Apa itu tandur? Yang dimaksud dengan tandur ialah semacam alat memasak roti
yang diletakkan di dalam tanah terbuat dari tanah liat. Biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air di dalam tanggul itu menjadi suatu alamat atau tanda bahwa banjir besar akan melanda negeri tersebut atau negeri itu. Kembali kepada ayat di atas, Bapak Ibu. Jadi kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Kenapa diperintahkan untuk membuat kapal? Karena Allah akan mendatangkan banjir besar sehingga menenggelamkan seluruh kaumnya yang tidak taat dan tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk diantaranya Bapak Ibu siapa? Anaknya, kemudian istrinya dan orang-orang yang tidak taat. Masya Allah. Padahal anak seorang Nabi, istri seorang Nabi. Kenapa mereka sampai kemudian bisa keluar dari Islam atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka tidak termasuk, ya, karena mereka termasuk orang-orang yang akan ditimpa azab dan mereka termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anaknya mau tenggelam, sebagai seorang ayah tentu memiliki belas kasihan. Kata gitu, ya Allah, itu anak dan istriku pada tidak mengindahkan perintahku untuk memasuki kapal ketika banjir itu tiba. Tetapi apapun permintaan Nabi Nuh, karena memang ya, anak dan istri itu termasuk yang boleh ya, atau yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap saja mereka ditenggelamkan di dalam banjir yang sangat besar. Kata anaknya apa itu? Ketika nanti banjirnya setinggi rumah lantai 2, saya akan naik di rumah lantai 3. Atau setinggi pohon kelapa, nanti saya akan naik pohon yang lebih tinggi dari kelapa itu. Atau setinggi gunung, saya akan naik lagi yang lebih tinggi daripada gunung yang ada. Tetapi ternyata banjir itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai kemudian kaumnya itu tidak bisa berlari, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menghindar dari banjir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian saat ini ada banjir di sana sini, mungkin, atau mungkin yang terakhir di Demak Ibu ya, di Demak itu banjir karena jebolnya tanggul. Ternyata air yang banyak itu bisa meluluh lantakkan semua benda-benda yang ada di muka bumi ini. Baik itu tanggul, baik itu rumah, baik itu apa, semuanya dihabisi oleh air. Air itu kalau sedikit bermanfaat. Kita boleh Bapak Ibu. Coba air satu gelas itu pada minum, bila rasa dahaga. Tapi kalau coba air yang hujan tadi itu dengan tadai gitu, kemudian mau dipakai apa itu nggak habis-habis. Terlebih lagi kalau kemudian itu bersifat banjir, maka tidak ada manusia yang akan dapat menghindarkan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Berkehendak. Apapun yang akan Allah kehendaki terjadilah, maka terjadilah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ini insya Allah kelanjutan daripada kisah-kisah para nabi adalah besok kisahnya kaum Ad. Jadi kalau tadi kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tunggu episode berikutnya bagaimana keadaan kaum Ad ini. Apakah mereka taat kepada Allah? Apakah mereka kemudian kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti perintah para nabi dan rasul. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ikuti keteladanan beliau, kita ikuti ajaran-ajaran beliau. Insya Allah kita akan dapati syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembahasan dari dalam majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.